Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CKN, bertemu lagi dengan saya Mila. Kali ini kita tentunya akan membahas terkait program JKN. Banyak kan dari Sobat JKN ini sebenarnya yang udah tahu nih pasti kan sudah nonton dari episode-episode sebelumnya. Nah Sobat JKN, tentunya di podcast kali ini kita sudah kedatangan satu narasumber dari Pegawai BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sukabumi tentunya, yang tentunya sudah ada di podcast JKN SMI yang terupdate, teraktual, dan terpercaya. Oke, selamat siang. Sebelumnya nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang gitu ya, boleh dong dikenalin dulu sama Sobat JKN. Boleh, namanya siapa Mas satu ini? Baik, terima kasih Kakak Mila. Iya. Perkenalkan Sobat JKN, nama saya Rimoza Fergian. Ya, saya di sini sebagai staf penagihan Kantor Cabang Sukabumi. Oke, iya. Sampai situ. Lebih lengkapnya mungkin nanti aja lah ya di belakang gitu ya. Oke, berarti ini saya panggilnya Mas Rey ya. Ya, Gitu ya. Ya, Mas, ini kan kalau misalnya dari program JKN gitu ya, kan sobat-sobat sebenarnya udah pernah dengar lah karena sudah pastinya nonton di episode sebelumnya. Tapi biar kita review kembali gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud program JKN? Boleh disampaikan ke sobat JKN? Program JKN, ya. Jadi program JKN itu adalah program pemerintah yang diamanatkan kepada BPJS Kesehatan ya, untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Nah, ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia agar terjamin nih jaminan kesehatan nasionalnya. Mungkin itu ya. Gambaran umumnya lah ya. Ya. Ya, jadi intinya program JKN pasti untuk seluruh masyarakat Indonesia Ya, gitu ya. Untuk kepentingan masyarakat tentunya di bagian jaminan kesehatan gitu ya. Karena memang juga jaminan kesehatan nasional ya, pasti jamin kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, selanjutnya nih, kan kalau misalnya Mas Rey ini kan sebagai pegawai, tentunya sebagai peserta juga gitu ya, dari program JKN gitu ya. Nah, boleh nih diceritakan nih sebelum kita masuk ke pada obrolan inti gitu ya. Nah, Mas Rey selaku peserta JKN nih, apa sih yang sudah dialami, ada pengalaman seperti apa gitu selama menggunakan misalnya layanan kesehatan pakai program JKN? Ya, cukup banyak ya, apalagi kan aku dulu dari kecil kebetulan udah terjamin. Nah, dulu sebelum BPJS kan Askes ya. Nah, kebetulan aku dulu termasuk orang beruntung punya Askes. Gitu. Iya. Jadi ya yang ingat aja ya, terakhir ini memang banyak beberapa kali menggunakan BPJS itu seperti lahiran istri kan pakai BPJS nih, semua alhamdulillah bisa di cover atau ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Terus juga ya sekarang banyak perbaikan ya tentunya di rumah sakit, di mitra-mitra kita juga. Nah, itu pelayanan sangat baik saat ini, baik dari itu pelayanan SDM-nya maupun dari kamarnya sendiri, karena kan banyak sebelumnya citranya gitu ya, tapi sekarang udah jauh lebih gitu. Iya, pengalaman pribadi ya sama BPJS. Iya, jujur dari dalam hati gitu ya. Oke, tentunya sudah memanfaatkan, sudah merasakan manfaat besar dari adanya program JKN ini ya, Mas. Betul. Nah, selanjutnya nih, kan dari program JKN itu kita tentunya kan ada peserta tadi ya, dan pesertanya tuh tentu dari berbagai segmen. Ya, ada yang memang ditanggung pemerintah, ada yang memang membayar sendiri, ada yang ditanggung perusahaan. Nah, misalnya nih kan banyak lah ya di kalangan masyarakat itu. Statusnya misalnya sebenarnya peserta mandiri ini, dia memang yang membayar iuran setiap bulan. Namun ada kendala kartunya nih bisa jadi tidak aktif gitu. Nah, sedangkan kan sebenarnya untuk kartu tidak aktif itu banyak alasannya ya, ibaratnya banyak hal-hal yang bisa disebabkan sehingga si kartunya itu memang tidak aktif dan tidak dapat digunakan. Salah satunya itu yang iuran, misalnya untuk ditunggakan iuran. Nah, sebetulnya kalau misalnya untuk iurannya dulu nih ya, kan iuran misalnya dibayarkan, nah itu sebenarnya pembayarannya tuh bisa di mana saja kan. Nah, itu tuh misalnya kalau misalnya masyarakat misalnya, oh iya saya belum bayar, mau bayar, itu bisa kemana aja sih Mas gitu? Kalau pembayaran bisa di mana aja. Tadi Bapak bicara channel pembayaran, misalnya yang mudah kita temui itu misalnya di, nggak apa-apa sebut ya, di Alfamart, Indomaret, gitu, kantor pos gitu ya.
apa juga sih. Terus di m-banking sekarang tuh lebih banyak. Terus juga misalnya dari aplikasi-aplikasi kayak Tokopedia, Shopee, terus apalagi ya banyak sih Itu namanya e-commerce yang memang menyediakan E-commerce, betul. jasa layanan pembayaran ya BPJS. atau lebih mudah lagi sobat JKN ya itu bisa daftar auto debit. Jadi pembayaran itu tanpa kita repot-repot harus ke Alfamart, kantor pos dan segala macam, itu bisa langsung terdebit dari rekening tabungan. Nah, itu bisa didaftarkan langsung ke banknya, bisa Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan BTN gitu ya. Iya. Selain itu juga bisa auto debit melalui yang non bank. Non bank itu seperti Doku misalnya atau OVO juga bisa dan lainnya lah ya non bank gitu. Jadi ada kemudahan untuk pembayaran ya. Takutnya nih ya sobat JKN, aduh lupa nih gak bayar, lupa belum bayar, kelewat lah atau apa gitu kan. Jadi bisa lewat yang auto debit tadi kan. Dan auto debitnya pun nggak harus yang memang rekening bank gitu ya. Betul. Bisa lewat aplikasi tadi gitu ya. Non bank gitu. Non bank tuh ada Doku, terus kalau nggak salah yang saya tahu ada FinPay juga gitu ya. Nah berarti sebenarnya udah ada banyak kemudahan sobat. Jadi biar nggak lupa nih, biar nggak kelewat, jadi kartunya akan terjaga tetap aktif tentunya gitu. Nah selanjutnya nih Mas, kalau misalnya dia memang belum bisa melakukan pembayaran, jadi sehingga muncullah tunggakan iuran gitu. Nah sebenarnya kalau iuran itu kan apakah misalnya saya nunggu 5 tahunnya nih misalnya. Nah sebetulnya kan enggak ya. Kalau misalnya itu seperti apa sih Mas ketentuan terkait tunggakan iuran gitu, maksimal ditagihannya tuh berapa? Nah, ini juga salah satu banyak kecemasan di masyarakat kita ya, Mil ya. Jadi dia itu banyak beberapa yang nunggak itu takut bayar tuh gede banget gitu. Karena dia ingatnya terakhir bayar tuh 2000 misalnya 2019 lah katakan ya, 2019 berarti sekarang udah berapa tahun gitu kan. Nah, memang di kita itu sesuai Perpres 82 tahun 2018 BPJS Kesehatan itu wajib mencatat dan menagihkan iuran itu maksimal hanya 24 bulan. 24 bulan itu yang wajib kita catat dan kita tagihkan yang menunggak. Jadi yang menunggak lebih dari itu memang nggak kita tagihkan semuanya, Mil. Selebihnya nggak kita tagihkan maksimal 24 bulan aja. Tuh jadi sobat jangan ketakutan. Kalau untuk ngecek juga bisa kok gitu Bisa. ya, pengen ngeliat misalnya di mana. Nah kalau misalnya cek nih jadi ingat nih. Nah kalau misalnya cek iuran, aduh saya tidak nggak tahu gitu kan, kadang sekali kan nggak tahu tunggakan saya berapa, ada pokoknya terakhir saya bayar tuh udah lama berapa tahun sebelumnya misalnya kayak gitu. Nah bisa dicek di mana aja sih Mas? Kalau ngecek tunggakan atau iuran gitu ya, tagihan kita berapa itu pertama bisa dari aplikasi mobile JKN tentunya. Itu bisa download dari Play Store atau App Store ya, tersedia. Kemudian bisa juga langsung datang ke channel pembayaran atau channel pembayaran tadi, dimasukin aja nomor kartunya, nanti keluar tuh tagihannya berapa. Yang kedua, atau yang ketiga call center juga bisa. Telepon call center kita di 165 atau juga bisa telepon Mila sebenarnya. Aduh, Enggak ya? gimana ya itu mah, Enggak. skip aja lah ya. Banyak sebenarnya untuk cara ngecek. Oke, tuh udah tagihan. banyak ya, mau lewat aplikasi, nelpon langsung bisa ke center 165, tinggal telepon aja, saya mau tahu ditunggakannya berapa, misalnya iuran yang belum saya bayar berapa, yang penting sobat tahu nomor kartunya berapa ya. Nah, Identitas untuk kartu di BPJS Kesehatan itu berapa gitu. Kalau enggak lewat NIK misalnya Dari ya NIK masih bisa kan ya. Cek Pandawa juga bisa. Tuh cek Pandawa juga bisa untuk diinformasi kali berarti ya. Informasi ya. Ya. Misalnya nggak tahu nomor kartunya kali ya dari nomor Pandawa. Iya, misalnya mau tahu nomor kartu berarti bisa cek dulu di Pandawa nih karena mau lihat tagihan iurannya atau iuran yang belum dibayarkan yang berapa, seperti itu. Nah selanjutnya nih Mas, kan tadi kalau ngeceknya udah nih, misalnya pas aku dicek, wah iya ternyata memang tunggakannya tuh udah banyak nih, udah lumayan nih kalau dibayarkan misalnya, aduh gimana ya kalau misalnya nggak saya bayarkan langsung, itu ada cara lain kah gitu? Sebenarnya saat ini memang kita atau BPJS Kesehatan itu punya program ya, Mil. Jadi kalau misalnya memang sobat JKN itu belum bisa bayar sekaligus secara full pembayarannya itu bisa dicicil. Nah, program saat itu namanya adalah Rehab. Cicil nggak sih? Ini ya. Kira bakal muncul di sini tuh. Oh iya, ya nanti ada lah ya di sini pokoknya. Rehab. Jadi rencana pembayaran bertahap gitu. Nah, kalau misalnya yang boleh ikut atau yang memang berhak untuk bisa mengikuti program cicilan, program rehab ini, nah itu tuh peserta yang seperti apa sih Mas kriterianya gitu? Tentunya peserta yang menunggak tadi ya, dia Iya. punya tunggakan pastinya bisa ikut cicilan. Kemudian jumlah bulan tunggakannya itu adalah
3 bulan atau plus 1 bulan berjalan ya, berarti 4 bulan minimal udah nggak bayar tagihan termasuk bulan sekarang. 4 bulan sampai maksimal tadi 24 bulan, karena kita hanya menagih 24 bulan. Itu yang syarat utama bisa mendaftar untuk program rehab itu. Nah kalau misalnya untuk program rehab ini misalnya cicil nih ya, dia berbayar 1 atau 2 kali cicilan. Nah apakah bisa langsung aktif atau enggak Mas? Kebetulan untuk rehab saat ini itu kita belum bisa sampai mail kartunya memang, jadi tunggu cicilan selesai dulu, itu baru bisa kartunya aktif dan bisa digunakan. Oke, jadi itu ada kata kunci ya sebenarnya, lunasi dulu ya pakai cicilan rehab baru bisa aktif lagi dan bisa digunakan. Jadi tidak memberatkan langsung bayar sekaligus, misalnya mau nyicil dulu boleh, tapi memang untuk kartunya akan aktifnya setelah selesai cicilannya gitu. Nah kalau misalnya cara daftarnya itu gimana sih Mas? Harus kemana? Apakah kayak aduh gimana nih saya bingung mau nyicilnya kemana gitu ya, apakah saya jadi ke bank atau kayak gimana? Nah itu sebenarnya bisanya kemana sih Mas? Ya. Jadi kalau untuk pendaftaran sebenarnya kita tuh bersyukur banget ya karena BPJS Kesehatan itu punya aplikasi tadi namanya Mobile JKN. Mobile JKN, kan Mobile JKN itu sangat lengkap ya Mel, yang bisa cek tagihan, terus pendaftaran. Nah salah satu fitur di Mobile JKN itu juga bisa pendaftaran rehab. Nah, mudah banget kalau dari aplikasi Mobile JKN, jadi kita nggak perlu repot-repot ke kantor atau telepon call center. Selain sebenarnya kalau selain Mobile JKN, Sobat JKN juga bisa mendaftar rehabnya dari call center ya, telepon ke 165 atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kalau memang dari Mobile JKN-nya kendala, tapi kalau saran saya pribadi ya bisa dicoba dulu melalui aplikasi Mobile JKN-nya karena itu lebih mudah. Jadi bisa diakses di rumah, bisa di mana aja, nggak usah harus langsung kayak aduh ini mah misalnya kalau ada sobat nih yang jauh nih dari kantor BPJS Kesehatan misalnya, mau lewat aplikasi juga udah bisa ya, udah ada menunya untuk pendaftaran cicilan itu ya, yang rehab itu gitu. Jangan lupa makanya di-download di Play Store atau App Store untuk mobile JKN-nya kayak gitu. Nah, selanjutnya nih terkait program rehab ini, sebetulnya kalau untuk program rehab itu kan sebenarnya udah lumayan ya Mas ya, maksudnya bukan hal baru mungkin ya, maksudnya Mas udah ada beberapa bulan atau tahun ke belakang mungkin Mas. Betul. Nah, jadi makanya untuk yang punya tunggakan iuran gitu ya, jangan khawatir gitu ya untuk keaktifan kartu gitu. Nanti bisa aktif lagi kalau misalnya udah lunas cicilannya kayak gitu. Nah, selanjutnya nih Mas, misalnya ada peserta yang udah daftar nih program rehab untuk cicilan gitu ya. Nah dia baru 2-3 kali bayar, sedangkan dia pilihnya misal sampai di 6 bulan gitu ya, 6 kali bayar. Nah misalnya di pertengahan jalan karena mungkin membutuhkan atau ingin memang segera melunasi, nah apakah bisa gitu Mas? Jawabannya bisa. Singkat ya. Iya. Jadi gini Mil, untuk program rehab ini memang kita kan maksimal 12 kali cicilan ya. 12 bulan atau 12 kali cicilan itu maksimal. Menyesuaikan lagi berapa bulan pesertanya menunggak gitu. Jadi kalau misalnya pesertanya menunggak hanya 10 bulan, itu maksimal bisa nyicil itu hanya 5 bulan setengahnya gitu ya. Nah balik lagi dari pertanyaan, gimana kalau misalnya di tengah jalan udah bayar sekali atau 2 kali, kemudian pesertanya itu butuh pelayanan kesehatan atau butuh kartunya aktif, itu jawabannya bisa. Dengan cara nanti balik lagi ke aplikasi Mobile JKN tadi. Mobile JKN itu ada nanti setelah beras pendaftaran itu akan muncul menu namanya pelunasan. Jadi kalau misalnya Sobat JKN itu sedang masa rehab, kemudian ingin mengaktifkan kartunya, tinggal pilih menu itu aja. Tinggal pilih menu pelunasan, nanti akan muncul ya sisa tunggakannya, misalnya sisanya tinggal 1 juta lagi nih, akan muncul 1 juta lagi, tinggal dibayar dan kartunya langsung aktif. Gitu. Nah, kalau misalnya kartunya udah aktif nih setelah dia membayar cicilannya atau melunasi cicilannya gitu. Nah, kartu aktif. Nah, apakah akan pengaruh lain gitu jika peserta menggunakan layanan ke misalnya baik ke FKTP atau ke rumah sakit gitu? Yeah. Apakah ada hal-hal yang akan terjadi gitu setelah pembayaran dikarenakan baru melunasi tunggakan atau sudah melunasi cicilan gitu? Sebenarnya kalau untuk ketika digunakan berarti ya, ketika digunakan setelah kartunya aktif itu misal digunakan di FKTP atau puskesmas, klinik, dokter umum gitu ya, itu nggak ada ngaruh sama sekali ya. Jadi tetap bisa dilayani, bisa digunakan sesuai haknya.
Namun kalau misalnya dalam waktu 45 hari sejak Sobat JKN melunasi tunggakannya, kemudian 45 hari kemudian atau dalam waktu 45 hari itu dirawat di rumah sakit nih, di rumah sakit ya, itu akan muncul namanya denda pelayanan. Nah, di situ saja sanksinya. Kalau di FKTP itu nggak muncul, atau kalau pelayanannya selebih dari 45 hari itu nggak akan kena denda. Oke, tuh jadi kalau misalnya kartunya udah aktif gitu ya, tapi karena baru melunasi tunggakan atau melunasi cicilan baru bayar lagi, nah itu pasti kena masa denda gitu Masa ya. denda. Masa denda 45 hari. Tapi sobat jangan khawatir, kalau hanya berobat untuk ke FKTP gitu ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti yang tadi Mas Ray sebutkan, puskesmas, klinik dan lain-lain, itu nggak akan ada gimana-gimana lagi gitu. Yang penting kartu aktif bisa digunakan, bisa mendapatkan pelayanan dari Vaskes tersebut. Bedanya berarti yang tadi ya, yang di Vaskes tingkat lanjut gitu ya, di rumah sakit misalnya, itu pun kalau dirawat inap. Kalau jalan mah enggak. Tuh, Apalagi enggak. cuma di parkiran enggak. Oh enggak, itu ya enggak masuk. Bisa tahu ngantar keluarga. Iya. Oke, sip. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak parkir doang ke rumah sakit ya, langsung ke rumah sakit memang membutuhkan layanan gitu. Nah terus ternyata memang disarankan atau memang dari indikasi medis yang memang diharuskan untuk melakukan atau mendapatkan layanan rawat inap gitu. Nah itu ada kemungkinan akan muncul denda layanan. Tapi kalau selama 45 hari aja gitu ya. Kalau udah lewat nih dari 45 hari setelah bayar, ya akan hilang kan ya, akan hilang. Jadi sobat nggak perlu khawatir, nanti bisa cek di mobile JKN. Jadi kalau warning itu juga udah di mobile JKN ya. Ada. Iya. Jadi lengkap banget sih mobile JKN. Makanya tuh selain buat untuk pembayaran tunggakan, mau ngajuin cicilan kayak gitu, kan mobile JKN juga udah banyak ya Mas ya. Mungkin sobat-sobat JKN juga ini kalau misalnya udah download ini pasti lihat banget ya, ada fitur berbagai macam di aplikasi mobile JKN. Bisa daftar antrian online ya, bisa ngecek kartu digitalnya. Jadi kalau misalnya lupa gak bawa kartu fisik, tinggal lihat aja kartu digital di mobile JKN. Tentunya banyak banget lah kemudahan yang udah diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk program JKN, khususnya untuk masyarakat Indonesia gitu. Nah terakhir nih ya sebelum kita tutup. Nah, iya kalau jangan dulu dong. Nah, dari Mas Ray nih, tentunya kan dari bagian staf penagihan gitu ya. Mungkin dari pengalaman yang sudah pernah dialami bertemu dengan peserta atau pernah mendengar keluhan atau keluh kesah gitu ya. Kenapa ada peserta yang memang tidak bisa melakukan pembayaran, dan mungkin apa yang mau disampaikan itu untuk sobat JKN di sana gitu. Sebenarnya sedih ini. Jadi ya kalau boleh sedikit cerita ya Mil ya, kita kan di bagian penagihan itu rutin melakukan reminder iuran ya, atau penagihan itu setiap hari. Nah, kita punya tim juga namanya telecollecting, itu yang biasa melalui telepon, WhatsApp sama gitu kan. Betul, saya juga di situ, pasti saya juga nelpon. Nah, memang banyak cerita ya, memang ketika kita menghubungi teman-teman yang sedang menunggak ini gitu ya. Ketika telepon kita tanyain pembayaran gimana, kenapa belum ada pembayaran, gitulah. Memang rata-rata ada aja yang memang karena kebutuhan ekonomi ya itu tadi. Nah di situ kita merasa sedih gitu sebenarnya. Harusnya yang memang kurang mampu ini bisa nanti semoga aja bisa ke yang lain gitu ya. Ya kita cuma bisa mendoakan aja ya, semoga rezekinya lancar Bapak Ibu agar bisa segera mengaktifkan kembali kartunya. Mungkin dari yang alasan lain juga, mungkin karena ada ketidaktahuan atau kedapat informasi gitu kayak ternyata bisa direhabin loh, kayak misalnya ibaratnya kayak gitu mungkin ya. Pernah ada yang saya mau nyicil misalnya, kan suka ada aja gitu ya Mas ya alasannya ya, paling gitu ya. Semoga gitu sobat JKN di sana diperlancar rezekinya gitu ya, agar semua bisa terlindungi kesehatannya melalui program JKN ini gitu. Oke, kita sudah ada di ujung akhir cerita podcast kali ini gitu ya. Sebelum saya tutup nih ya, tentunya ada pantun yang mau lewat tuh. Boleh dibantu cak? Belum? Iya, boleh dibantu ya cakepnya ya. Buah durian, buah kue nih. Enak rasanya, mantap sekali. Mantap. Cukup sekian podcast kali ini.
Terima kasih sudah membersamai saya Mila dan Ray Moza. iya, kami pamit undur diri dari podcast JKN episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Mas. Alhamdulillah, pamit. Ya.